tidak mengakui orang tua sudah. Sampai mengaku Ali Idrus berarti bukan anaknya orang tua. Iya. Yang ketiga, yang lebih parahnya, dengan itu sampai mengatakan secara tidak langsung ibumu berzina dengan Nabaib. Paham? Paham. Itu salah saya. Saya mengakui semua kesalahan itu benar. Sekarang lihat. Saya mengakui itu semua benar. Itu yang sekarang yang saya buat. Saya minta maaf sama Habaib. Seluruh para habaib dan seluruh rabitoh se-Indonesia ataupun se-Kalimantan Timur, saya minta maaf karena Allah Ta'ala tidak akan berbuat apa-apa lagi. Mulai hari ini tanggal 11 bulan 10 2021 saya akan buang semua. Ini semua datanya ada sama saya. Kita diinstruksikan untuk mengambil. Jadi ini sekian banyak nih. Namanya situ juga Ya. itu akta kelahiran. Oh iya, akte kelahiran palsu. Ya kan? Oh ya sudah apa? Kan saya kan dapat di Tenggarong hari itu di Capil. Bikin, dapat. Lo kenapa? Ya sudah salah saya. Lu memang salah sampean kok. Ya sudah. Lu Ampun. kamu salah. Saya mengakui semua kesalahan ini. Biar saya dipukul saya tidak balas. Sampean mau balas? Enggak. Kalau anu matikan kamera, Enggak. Mau. kita ke belakang. Enggak mau saya. Saya memang salah. Ngapain saya harus mengakui kebenaran saya kalau memang saya salah? Menyoal kitab nasab yang menjadi rujukan Bani Alawi yang ditulis pada abad 13 Hijriah, yang dalam penelitian ilmiah ternyata terputus periwayatannya dengan kitab nasab abad 5 Hijriah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang fenomena suriat Nabi dari Ba'alawi, yang mana sebagian dari mereka begitu mengeksploitasi dan memanfaatkan status sosial mereka yang katanya keturunan Rasulullah untuk mempengaruhi masyarakat kita agar sangat militan dalam mengkultuskan dirinya. Bukan cuma itu saja, status suriat Nabi yang seolah-olah hanya sah dimiliki oleh mereka tidak bisa dipungkiri telah membuat mereka merasa sangat jumawa, sehingga memandang ulama dari kalangan pribumi kita sebagai kasta nomor 2, yang mana masyarakat kita seolah harus lebih memuliakan mereka daripada para ulama pribuminya. Hal inilah yang kemudian membuat hati nurani kita kemudian berontak dan memaksa kita untuk mencari sebuah kebenaran tentang apakah mereka benar-benar terbukti sebagai keturunan baginda Nabi tercinta atau bukan. Sesungguhnya sudah lama kita mencoba menahan diri untuk tidak mempermasalahkannya, untuk menghormati para habaib yang di Nahdlatul Ulama. Namun kejadian penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret oleh budak mereka, kemudian Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Robitoh Alawiyah justru ikut-ikutan. Bukannya bijak menerima kritikan, kemudian memberi teguran kepada Habib yang dikritik oleh Gus Fuad untuk mengintrospeksi cara dakwah mereka, namun malah membela dan ikut-ikutan menuduh Gus Fuad sebagai pemecah belah. Karena ketuanya sudah ikut-ikutan bicara, maka hal ini kita anggap sebagai perwakilan dari seluruh Bani Alawiyah, sehingga sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mempermasalahkan kitab nasab yang menjadi rujukan mereka. Sebelumnya kita tegaskan, gugatan kita terhadap kitab nasab yang menjadi rujukan Bani Alawiyah sama sekali tidak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama, karena justru tema ini akan berbenturan dengan ajaran ulama kita di Nahdlatul Ulama, yang selama ini mengajarkan kita untuk mencintai para habaib suriah Rasulullah. Meskipun apa yang kita ungkapkan ini akan berbenturan dengan apa yang diajarkan oleh guru dan ulama kita, namun ini bukanlah sebuah perlawanan. Ini hanyalah suara kita umat yang ada di bawah, yang sedang menuntut sebuah kebenaran tentang klaim sepihak dari mereka yang mengaku sebagai suriah Rasulullah. Kita juga tidak sedang bernarasi secara liar, karena kita merujuk kepada penelitian ilmiah Kiai Haji Imaduddin Usman yang meragukan bahwa habaib di Indonesia adalah benar-benar keturunan dari baginda Nabi tercinta. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dalam ceramahnya yang kita unggah kemarin, yang menantang tes DNA kepada siapapun yang mengaku sebagai keturunan Nabi, sesungguhnya apa yang beliau ucapkan itu bukanlah tanpa alasan.
dalam tulisan Kiai Haji Imaduddin yang berjudul Terputusnya Nasab Habaib di Indonesia. Dan pengakuan para Habib sebagai keturunan Nabi belum terbukti secara ilmiah. Ternyata ada temuan yang sangat mencengangkan, yang mana Imam Ubaidillah datuknya Bani Alawi dalam kitab Nasab abad ke-5 Hijriah tidak tertulis sebagai putra dari Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Dalam kitab Nasab abad ke-5 Hijriah tertulis dengan jelas bahwa putra Imam Ahmad bin Isa ada 3 orang, yakni Muhammad Ja'far, Ali, dan Hussein. Dari keterangan Imam Fakhrur Razi ini, maka Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa itu tidak terkonfirmasi. Dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah, yang kalau di Indonesia dikenal sebagai ayah dari Alawi, datuknya para Habib di Indonesia. Penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, karena kitab nasab tertua yaitu Tahsib Al-Ansab abad ke-5 dan Asyajarah Al-Mubarakah abad ke-6 menyatakan bahwa Ahmad tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Artinya, jika merujuk kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah, maka pengakuan Ubaidillah sebagai keturunan Nabi Muhammad tertolak karena tidak terkonfirmasi secara ilmiah. Adapun kitab-kitab yang ada pada abad-abad selanjutnya, abad 10, 11, 12, dan 13 Hijriah yang menyebutkan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tidak bisa menjadi rujukan karena adanya inqitor riwayat atau terputusnya periwayatan, yaitu tiba-tiba muncul sebuah nama baru pada abad 10 yakni nama Ubaidillah yang tidak disebutkan oleh kitab-kitab yang ada pada abad sebelumnya. Apakah di Indonesia ada cucu Nabi? Di dunia ada cucu Nabi, tapi di Indonesia ini belum ada yang terbukti secara ilmiah bahwa dia adalah cucu dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para habaib yang ada di Indonesia jangan bangga dulu. Tolong, Imam Ubaidillah ini apakah benar-benar putranya Imam Ahmad Al-Muhajir? Kuncinya di satu ini terputus. Al-Habib Abdullah bin Ahmad Ubaidullah bin Ahmad Al-Muhajir. Sayyidina Ahmad Muhajir sebagaimana sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu pertama daripada turunan Nabi yang masuk di negeri Hadramut, yang akhirnya melahirkan turunan habaib yang sampai ke Indonesia. Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir ini, beliau tidak mau disebut namanya dengan nama Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Masih kurang tawadhu, hamba Allah. Dia menyebut dirinya Ubaidullah, hamba kecil Allah. Ubaidillah itu benar-benar putranya Ahmad Al-Muhajir. Ini karangan kitab pada abad 10, abad 5, abad 6 Hijriah itu tidak mencantumkan itu. Imam Fakhrur Razi dalam kitab Asyajarah Al-Mubarakah itu mencantumkan bahwa putranya Imam Ahmad Al-Muhajir itu 3 tok dan tidak ada Ubaidillah, Abu Ja'far, Ali, dan Husain. Kenapa tiba-tiba Imam Ubaidillah ini sebagai ayahnya Alawi masuk dalam silsilahnya Bani Alawiyin di Indonesia, habaib di Indonesia ini? Mengaku cucu Nabi untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengajak umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak ada bahayanya, kita biarkan. Tapi kalau dia mengaku cucu baginda Nabi, kemudian datang untuk memecah belah umat Islam, maka kita akan uji sampai mana kebenaran bahwa dia cucu Nabi, baik secara ilmu nasab, secara silsilah dari kitab-kitab abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, abad ke-9 Hijriah. Kita jadikan pedoman untuk mengukur keabsahan daripada nasab seseorang yang mengaku sebagai cucunya baginda Nabi. Jadi ada yang terputus. Oleh sebab itu banyak sekali kasus yang mengaku sebagai habib, yang akhirnya malah perilakunya tidak sama seperti gelarnya. Seharusnya Anda, para keturunan Arab yang mengaku habib di Indonesia ini, justru menomorsatukan orang-orang pribumi. Anda akan selamat. Dulu kan kiai-kiai itu, dulu kan ustadz-ustadz lokal itu, baru Anda makmum di belakangnya, itu Anda akan selamat.
kesombongan mereka yang merasa sebagai satu-satunya keturunan Nabi, sehingga menganggap ulama pribumi kita sebagai kasta nomor 2, yang kemudian membuat umat Islam maupun para ulamanya dituntut untuk memuliakan mereka. Inilah yang membuat kita resah dan menuntut para ulama kita untuk menguji kebenaran mereka sebagai cucunya baginda Nabi tercinta. Sekali lagi, kita bukan menentang apa yang diajarkan para guru dan ulama kita untuk mencintai suriat Rasulullah. Kita hanya menuntut sebuah kebenaran atas permasalahan ini semua, supaya tidak ada keraguan bahwa mereka adalah keturunan dari Rasulullah. Dan jika memang tidak terbukti bahwa mereka bukan keturunan dari Rasulullah, kita berharap jangan ada yang ditutup-tutupi oleh para ulama kita, sehingga akibatnya akan merugikan kita sendiri pada akhirnya. Kita bersyukur tampilnya ulama muda NU dari Banten, Kiai Haji Imaduddin Usman, yang dengan berani mengungkapkan ini semua. Dan kita berharap para ulama kita juga ikut buka suara, meluruskan segala sesuatu yang sudah terlanjur diyakini 100% oleh umat Islam bangsa Indonesia, bahwa keturunan Ba'alawi adalah suriat dari baginda Nabi tercinta. Padahal jelas kitab nasab abad ke-5 dan 6 Hijriah tidak membenarkan itu semua. Sekali lagi, kita bukan menentang ajaran para ulama kita untuk mencintai suriat Rasulullah. Kita hanya menuntut sebuah kebenaran supaya umat tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai suriat dari baginda Nabi tercinta. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan kau dimudah oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Tidak harus belajar dengan keturunan Nabi. Keturunan Nabi kalau pemahamannya tidak sama dengan Nabi, jangan belajar dari dia. Yang paling penting itu pemahamannya memiliki mata rantai. Kalau nasabnya saja sampai ke Nabi, tapi pemahamannya tidak sampai ke Nabi, jangan belajar kepada dia. Tapi kalau ada keturunan Nabi, nasabnya sampai, pemahamannya juga sampai ke Nabi Muhammad SAW, utamakan dia. Keturunan Nabi, nasabnya sampai ke Nabi, tapi gaya hidupnya beda dengan gaya hidupnya Nabi, jangan didekati. Dia kan manusia biasa juga, bisa berbuat salah. Jangan kemudian didewakan keturunan Nabi ini, keturunan Nabi. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Nabi Muhammad bukan Nabi Muhammad SAW. Keturunan Nabi Muhammad kalau jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, baru kita jadikan panutan. Baru kita jadikan panutan. Kalau keturunannya Nabi Muhammad SAW tidak jalan di jalannya Nabi Muhammad SAW, ya tidak ada bedanya. Anaknya Nabi Nuh tidak sejalan dengan Nabi Nuh. Kita ikuti dia, tenggelam kita. Naik gunung bareng dia, tenggelam kita bersama orang-orang yang tenggelam. Itu anaknya Nabi, bukan keturunannya lagi ya. Anaknya Nabi. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, kena azab dia. Pamannya Nabi Muhammad di neraka dia, Abu Lahab. Pamannya Nabi Muhammad ini dekat loh ini, sezaman dengan dia. Pamannya Nabi Muhammad. Lah ini yang ada zaman sekarang ini sudah keberapa keturunannya ini? Nanti dulu, jangan spekulasi, ini masalah agama ini ya. Loh, harus menghormati, wajib menghormati, wajib dihormati. Tapi kalau diikuti seakan-akan dia ini seperti Nabi, tidak ada salahnya, nanti dulu. Kalau salah ya harus salah, kalau benar harus benar. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidah Fatimah anaknya sendiri, kalau Fatimah mencuri, aku akan hukum, aku akan potong tangannya, kata Rasulullah. Kalau Fatimah ini anaknya yang paling dicintai, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya Fatimah. Tapi tidak mungkin Fatimah itu mencuri, itu permisalan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dia salah, salah. Kalau benar, benar. Kalau benar harus kita dukung.
Kalau salah ya jangan didukung. Kalau salah kamu didukung, tenggelam kamu sama dia. Pernah mempunyai rasa kehormatan yang baik terhadap dirinya, maka dia juga bukan Alawi. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kita keluar dari garisnya orang-orang tua kita. Seseorang Alawi yang dia keluar dari garisnya, walaupun dia sayyid, walaupun dia Alawi, jangan kita dekat dengan dia, karena dia telah keluar dari garisnya Alawi. Bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Tidak boleh secara syariat ya berpatokan kepada basmah wirathiyah tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Nggak apa-apa kalau mau tes DNA. Nggak boleh pakai tes DNA. Boleh, kita tes DNA. Ana yang duluan mau tes DNA. Nggak boleh, haram secara syariat. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa, DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya kawan? Diam saudara. Taruh dulu. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, saat turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Udah jadi ulama pengen jadi Habib, betul nggak? Jangan, nggak perlu jadi Habib. Ini orang sekarang banyak nih pengen jadi apa? Pengen jadi Habib yang namanya Azomat Khon lah, ya. Azom apa deh ya, betul nggak? Iya, betul nggak? Nggak ada, nggak usah maksain. Ya banyak, antum bisa jadi wali, bisa jadi apapun juga, ya tanpa perlu mengaku-ngaku. Kenapa? Nabi kita Muhammad ngancem, Sof. Nabi Muhammad ngancem, jangan iseng-iseng, apalagi di Facebook, ya mentang-mentang cinta sama guru kita, ya sama Habib Nabil, terus pasang, ya namanya siapa nih? Ya Yono Al-Gadri, ya pasang lagi, ya nama di belakangnya, ini namanya siapa? Ya Aska Asegap, ya. Lo hidung lu aja bukan asegap, betul nggak? Nih hidung asegap, betul nggak? Takbir. Tidak mengakui orang tua sudah. Sampai mengaku Ali Idrus berarti bukan anaknya orang tua. Iya. Yang ketiga, yang lebih parahnya, dengan itu sampai mengatakan secara tidak langsung ibumu berzina dengan Nabaib. Paham? Paham. Itu salah saya. Saya mengakui semua kesalahan itu benar. Sekarang lihat. Saya mengakui itu semua benar. Itu yang sekarang yang saya buat. Kami minta maaf sama habaib. Seluruh para habaib dan seluruh rabitoh se-Indonesia ataupun se-Kalimantan Timur, saya minta maaf karena Allah Ta'ala tidak akan berbuat apa-apa lagi. Mulai hari ini tanggal 11 bulan 10 2021 saya akan buang semua. Ini semua datanya ada sama saya. Kita diinstruksikan untuk mengambil. Jadi ini sekian banyak nih. Namanya situ juga, ya. itu akta kelahiran. Oh iya, akta kelahiran palsu. Ya kan? Oh ya sudah apa? Kan saya kan dapat itu ngarong hari ini capil. Bikin, dapat. Lu kenapa? Ya sudah salah saya. Lu memang salah sampean kok. Ya sudah. Lu kan salah. Saya mengakui semua kesalahan ini. Biar saya dipukul saya tidak balas. Sampean mau balas? Enggak. Kalau anu matikan kamera? Enggak. Kita ke belakang. Enggak mau saya. Saya memang salah. Ngapain saya harus mengakui kebenaran saya kalau memang saya salah? Saya akui. Kalau memang kita mau selang, ayo. Enggak, saya enggak berani lagi. Ayo, saya lepas. Enggak. Saya lepas ini. Enggak. Ayo. Enggak. Saya minta maaf, ampun. Loh, bukan minta maaf sama saya. Ya sudah, saya minta maaf para habaib dan seluruh Indonesia dan para Kalimantan Timur, Rabita seluruh Kalimantan Timur, Samarinda. Saya minta maaf sebesar-besarnya karena Allah. Dengan hari ini tanggal 11 bulan 10, saya bersumpah di Quran ini 7 kali junjung Al-Quran, demi Allah, demi Rasulullah,
tanggal 11 bulan 10 2021 saya tidak akan memakai nama Rabitah dan nama-nama Al-Idrus. Saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat dengan nama Allah dan Quran, dan disaksikan Pak D dan Padli. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah. Syahadat itu salah. Asyhadu an la ilaha. Ini kan gigi saya nggak ada lagi habis. Betul nih. Tapi Mau om. Kamu boleh menampar aku Apabila di ada penjara. yang mengatakan aku Ayo, tamparin aku penjara, aku tanggung jawab. anak tulahnya. Tanggung jawab, Jan. Yang Jan, tapi boleh, tak- boleh. Sudah, tanda tangan aja, Jan. Jan, tanda Mengulang tangan. anak tulahnya. Ini aku karena dipaksa lah. Iya. Sekarang kan ikam kena Aku sampai sudah banyak nampar aku menyampaikan. nanti akan jemuh, jangan bahno lawan orang lain. Identitas. ID card aku Iya, yang aku lebih diakui aku oleh yang Nasab sakitnya di Ittihad rumah. Abadul Asraf dari pusat. Sertifikatnya ada di rumah. Maktab Daimi kada mengakui ini. Nah, karena sudah ada diakui sudah, Jan, udah, tanda tangan. Lo tanda tangan Ikam kan sampai banyak nampar Olah muka aku surat ada bapak pernyataan Jan. yang maktab Daimi Jan. tidak mengakui. Zaman kita kemarin Jan, jauh. tanda tangan. Karena sampai ke Banjar kan selalu nampar aku, ayo kuantai yang mau Itu Pak. bagi Jangan pengen orang yang pada kada suka. bagi kita itu nah. Anak ribut lo ngaku aja, ayo ha. Dan tampar kayak kena mau aku sampai Banjar dah Bapak. Olah Karena surat anggap aku yang pernyataan memaksa lagi jangan dulu. tidak. Lah, Jen, ucapan dia Jen, begitu. Jen, dengarkan aku. Anggap yang memaksa tanda tangannya aku, jangan nyalakan orang lain. Jen. Khusus Kalimantan Jen. tidak mempercayakan. Cuma satu aja lembaga itu. Lembaga manapun selain Maktab Daimi. Jen, Paham? Jen, ini kan yang memaksa tanda tangan situ aku lo. Nah, jadi kan tampar muka aku aja kena Banjar, jangan ribut lawan orang lain. Aku kada suka yang ribut. Deklarasi kami jelas sudah kok. Sudah, turut TH sebenarnya. Bacalah. Surat pernyataan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama saya Ihda Wardani bin Samsuri Arsad. Kedua Muhammad Jen. Ketiga Harun. Keempat Muhammad Misran. Umat Islam, palsu itu jangan hakum dibully. Lihat dulu kalau ini nah, Bapak asli nih. Wujud asli, udah bawa nah. Ciri kalau Habib asli nah, bawa ini. Nah, dari Robito Pusat Jakarta, ya. Dari Robito Pusat Jakarta. Ganteng juga Mas Hari. Dan biasa ada KTP, ada ininya. KTP-nya. Ya ini. Jadi kalau ada orang ngaku Habib palsu takon nih. Kada ada yang berwarna abang. Enggak, diangkat anak itu sama siapa? Sama Habib Salim. Habib Salim. Sedangkan antum siapa? Ya, Antum siapa? saya Ahmad nama saya. Enggak, asli Habaib antum bukan? Apa? Antum Habaib bukan? Anak diangkat anak. Enggak diangkat anak. Iya. Ya. Sekarang itu ahwal. Iya. Ya. Ahwal kan? Iya. Enggak sebenarnya? Iya. Awal benar? Iya. Benar. Ngaku dari tadi. Kamu ahwal. Benar, awal, benar. Ahwal mana? Ngapa kamu ngaku Habaib? Karena anak diangkat. Nanti dulu. Buka, sorban muka. Jangan malu-malu Habaib. Di sini banyak Habaib. Kalau diangkat sama Habaib, buatnya antum itu bukan Habaib. Ngerti? Kemarin Kamu juga? Binjaya, ini Binjaya kemarin. Mana Binjaya? Kemarin. Lu benar? Binjaya. Bisa. Kemarin Bisa, Binjaya. Pak. Kamu? Tidak. Saya enggak. Kamu Anda laporkan ke polisi kamu. Jangan usah Habaib di sini. Kemarin gimana ngomongnya? Binjaya. Ngomong. Tapi pas datang ke sini, kan anak Kalau sama kamu tuh diangkat sama Habaib, itu bukan Habib bin Habaib. Nawawi. Gitu. Hasan bin Nawawi, itu Iya. Habib Hasan bin Nawawi. Kamu datang Saya ke tempat Hasan orang, nama kamu saya. Kemarin, merusak. pas kemarin, Kamu kamu mau Habib rusak Habaib? pas datang ke sini. Hah? Oh, saya enggak. Mau merusak Habaib? Jangan macam-macam. Habaib di sini nggak banyak inti. Semalam aku cari kau. Ngaku sampean, ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat. Gini, Bang. Ngaku itu ini tas siapa? Ini tas siapa ini? Ngaku aja. Ini tas siapa? Ini tas dari Ustadz itu kan kamu minta. Manuk jalak dipinta kamu. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Kamu kena hendak lo ibatin rumah kok
Demi Allah hati ulun kada ibat kan. Oh hendak maning kada. Ikam bapak dah lombinian ikam hendak lombinian gini. Itu Habis itu ikam bapak dah hilonnya Habib. Namanya Beb. Ikam bapak dah bawa minta apa terus. Ulun kada ibat kan ulun Habib mon hebat Habib. Jangan tuh kada ada mon Habib demi Allah ulun. Habib kula jepian to. Kada ada ulun aku Habib. Ini Bang. Itu siapa po ulun Abdullah Hidayat alias ini Sapopo. Sedangkan Abdullah Hidayat tuh adik ikam. Mohon maaf amun ana tuh. Maaf. Ini Oh ini ada banyak Habib-Habib palsu ya, yang bina bepada Habib tapi kada ada silsilahnya atau kada dari Robito Alawiyah Maktab Daimi, kita pukuli aja ya, karena yang sah adalah dari Robito Alawiyah Maktab Daimi. Jadi kalau ada yang ngomong habaib, tunjukkan dulu bukunya, kitabnya Robito, baru kita percaya. Kalau dari yang lain-lain yang macam-macam nang apa-apa itu kada diterima. Jadi bubuan pian jangan percaya, apalagi ada nang mengetahui Habib palsu atau Habib yang asli itu terdaftar di Robitoh Alawiyah atau Maktab Daimi Robitoh Alawiyah yang ada di Jakarta, Jalan TB Simatupang, seperti itu ya. Kalau ada yang lain ngaku Habib, pian keluaran buku nasab mana? Robitoh kah atau lain kah? Kalau lain Robitoh, maaf, kami masih ragu. Ya, saya sebut lembaga syayatin contohnya. Kenapa saya buat atau menyebut lembaga syayatin? Karena isinya setan semua. Kenapa setan? Orang yang tidak mengakui ayah kandungnya itu termasuk orang yang durhaka kepada kuitannya, kepada kedua orang tuanya. Haram hukumnya. Bahkan Allah masukkan orang tersebut yang durhaka kepada orang tuanya masuk ke dalam jurang api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, isinya setan. Kalau bukan setan, dia tidak akan mengaku-ngaku yang bukan lain daripada ayah kandungnya. Naudzubillah min. Alatas Az-Zabidi. Beliau bilang, Mufti Ternate tapi tinggalnya di sini di Depok. Majelisnya. Wali Songo itu Ahlul Bait Nabi, dan Wali Songo punya anak, punya keturunan, anak laki-laki ada. Kalau ada orang berkata tapi RA tidak mencatat mereka, RA itu baru dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, VOC, pemerintah kolonial Belanda tahun 1928. Ya, RA itu baru dibentuk, baru ada, disahkan, ditandatangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebentar, saya lupa nama ininya. Ini ada nih. Ya. RA Robitoh Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas Islam. Kemudian tipenya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Organisasi massa Islam yang bergerak menghimpun WNI keturunan Arab. Organisasi ini berdiri pada tanggal 27 Desember 1928, tidak lama setelah Sumpah Pemuda. Organisasi ini didirikan dan disahkan oleh pemerintah Belanda berdasarkan akta notaris Mr. A.H. van Ophuijsen nomor 66 tanggal 16 Januari 1928 dan mendapat pengesahan dari pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1928 atau 1346 Hijriah yang ditandatangani oleh G.R. Ed Brink, sekretaris pemerintah Belanda. Ya. Asalnya bukan untuk pencatatan nasab. Pencatatan nasab ada banomnya, ada bagiannya, namanya Maktab Daimi. Sebelumnya untuk silaturahim, pendidikan, sosial, keagamaan. Asalnya seperti itu. Ya, ini disahkan oleh pemerintah
kolonial Belanda, di saat zuriyah Rasul, Ahlul Bait Rasul dari keturunan Wali Songo selalu melawan kepada Belanda, selalu mengerahkan gerilya untuk memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Maka keturunan Rasulullah dari keturunan para wali yang menjadi pejuang kemerdekaan, melawan para penjajah ini, mereka tidak mau mencatatkan nasab keluarganya. Karena apa? Kalau dicatatkan, ketahuan di mana keluarganya. Kalaupun orangnya tidak dapat, keluarganya yang ditawan dan dihabisi. Maka dulu para pejuang dari keturunan Rasulullah, dari keturunan Wali Songo, banyak di antara mereka selalu berpindah-pindah tempat, dan keluarganya, anaknya sudah dititipkan kepada loyalis-loyalisnya. Sehingga kalau ada para penjajah ataupun penjajah itu, Belanda itu kecil, negara kecil. Orang Belanda yang didatangkan ke Indonesia itu sedikit. Lantas kenapa begitu lamanya? Karena sing akeh londo ireng. Londo ireng. Yang banyak itu pengkhianatnya. Orang Belandanya masih sedikit. Yang asli orang Belandanya sedikit. Yang banyak kenapa kuat kolonial itu? Kenapa? Karena banyak pengkhianat bangsa yang rela mengorbankan anak bangsa sendiri yang menjadi pejuang untuk kemerdekaan. Sadar ya, yang menjadi antek-antek itu enak saja, nyaman, dibuatkan doktrin lain sebagainya. Mereka juga membuat doktrin-doktrin, fatwa-fatwa untuk menyerang para gerilyawan, para pejuang Ahlul Bait Rasul yang menjadi pejuang. Terus makanya berpindah tempat, ya berpindah nama. Anak-anaknya kan jadi titip-titipkan. Tidak maulah dicatatkan ya keluarganya oleh Belanda, tidak mau. Mereka punya lembaga pencatat sendiri, punya ahli-ahli nasabnya sendiri. Rabithah Alawiyah itu, kata Abu Ya Habib Abu Bakar, mereka bermutasi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus. Ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj ya, jadi situ. Nggak percaya ini Kinu Kholis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat di YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Ba'alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Ba'alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel. Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim, dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam.
Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G. Karena dia keturunan Yahudi Khazar, turunan Yahudi yang bukan turunan Nabi Ibrahim. Asalnya dari kerajaan Kaukasia Khazaria, yang sekarang itu Tajikistan, Turkmenistan, sekitaran itu Turki segala macam itu kebanyakan haplogrupnya G. Dihancurkan nanti karena jahat itu orang. Dia bukan orang situ, dia orang nomaden. Yahudi Khazar itu dulu sebelum masuk Yahudi orang nomaden Khazaria. Kemudian dia mencaplok daerah itu, daerah Kaukasus. Kemudian dia dirikan kerajaan. Kemudian dia ketika Bizantium perang dengan Arab, dengan Islam, dia takut. Akhirnya dia masuk Yahudi. Kalau dia Kristen takut diserang Islam. Kalau dia Kristen takut diserang Islam, kalau dia Islam takut diserang Bizantium. Maka caranya yang aman dia masuk Yahudi Spardi. Kalau Yahudi asli itu adalah Yahudi Kan'aniyah, disebut sekarang Yahudi Mizrahi. Itu yang keturunan daripada Nabi Ibrahim dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu disebut Israel. Anaknya 12. Kata mereka Yahudi Khazar, kami ini anak ke-13. Coba lihat di buku-buku sejarah, Yahudi keturunan 13. Itu dulu dipercaya aja husnudzon. Orang percaya bahwa Nabi Yakub punya anak ke-13 yang tidak diketahui. Tapi pas tes DNA sekarang mah itu udah kebongkar semua. Lah itu terjadi 2010-an tuh di dunia pendidikan, di dunia ilmiah itu sudah ketahuan. Tiba-tiba di tahun 2002, 2003 di Indonesia booming juga masalah NASA. Ini kan polemik ini sudah berjalan 1 tahun lebih ya. 18 bulan. 18 bulan bahkan ya. Kita mengikuti dari awal dan saya sering mendapatkan pertanyaan ini bagaimana nih mau selesainya, follow up-nya. Nah dari pengalaman Kiai Mat langsung ini yang sebagai tokoh utamanya, kira-kira mau seperti apa ini penyelesaiannya? Ya kita serahkan kepada umat Islam. Mau seperti apa? Kita sudah menunaikan tanggung jawab sebagai seorang alim ya, yang mengetahui bahwa mereka bukan turun Nabi. Selanjutnya terserah Anda. Mau ikut husnudon, mangga. Walaupun husnudon ba'da duhuril hujjati wa dalil haram. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Tidak ada, tidak boleh, tidak direken adanya dzan setelah terbukti sesuatu yang didon itu salah. Dan dzan yang selama ini ada bahwa mereka keturunan Nabi itu sudah terbukti secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ilmu DNA. Mereka bukan turun Nabi. Tapi kalau mau menghusnudoni itu terserah Anda, urusannya urusan Anda. Ada misalnya mereknya ini racun. Lah kita husnudoni aja sebagai madu ya mangga saja. Mati tanggung jawab sendiri. Tanggung jawab sendiri. Kita udah bilang ini racun misalnya. Enggak, ini madu ya silakan. Itu tanggung jawabnya sendiri. Yang perlu diingat adalah bahwa narasi-narasi pengakuan mereka yang kemudian diikuti oleh akhlak-akhlak yang jelek itu merugikan dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau orang yang mengaku ini misalnya mengaku bohong ya, tetapi dia laganya soleh, kalau setiap ada orang ngasih uang 2 juta, ini siapa ngasih 2 juta, itu mengangkat nama Rasulullah walaupun bohong. Tapi ini bukan ngasih, dia ngaku cucu Rasul, tapi kalau ada orang, hei minta, ini cucunya Rasul minta duit. Duitnya Rasul. Nah, ini merugikan nama besar, nama baik Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dikatakan, walladzina yuduna Rasulullah lahum adzabun alim. Siapa orang yang menyakiti Rasulullah, mereka akan mendapatkan siksa yang memedihkan. Bukan hanya bagi mereka orang-orang yang berdusta tentang nasabnya kepada Rasul, tapi juga orang-orang yang membelanya. Padahal ada hujah-hujah yang
rajihah, hujah-hujah yang sahihah, bukti-bukti yang kuat, tapi mereka mengabaikan itu karena suatu hal, baik hal duniawi maupun hal-hal lainnya, maka saya kira ini orang-orang yang akan mendapatkan daripada apa yang ada di dalam ayat itu, lahum azabun alim. Ya, ini yang kita ingin mengajak kepada mereka yang mempunyai amanah ilmiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar di pesantren tentang bagaimana kebaikan, bagaimana kebenaran, cara membaca kitab kuning. Ya, tinggal dibaca aja kitabnya. Kemudian kosongkan perasaan kita dari segala apapun yang terkait selain dengan ilmu itu. Insya Allah kesimpulannya akan sama dengan saya, bahwa Ba'lawi ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita bukan benci, Kang Mas. Kita sama sekali. Kalau kita diawali karena kebencian dan lain sebagainya, maka man asraqat bidayatu asraqat nihayatuhu. Orang yang mulai dari kebaikan, orang mulai daripada sesuatu yang baik, insya Allah ujungnya baik. Begitu pula sebaliknya. Orang yang mulai dari kejelekan, kejahatan, ujungnya itu nggak baik. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini ala haqqin, karena kita ingin menjaga daripada nasab baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini dilakukan karena kecintaan kepada ahli baitin Nabi, dilakukan untuk kecintaan kita kepada umat Islam di Indonesia, terutama kita lakukan demi kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita. Karena pengakuan mereka sebagai turunan Nabi ada kaitan juga dengan kebangsaan, ada kaitan dengan NKRI, karena beberapa perbuatan-perbuatan, narasi-narasi yang mereka ungkapkan kepada pengikutnya juga berkaitan dengan potensi perpecahan yang ada di bangsa kita. Ya. Itu, Mas. Oh ya, oke. Teman-teman, beberapa bulan yang lalu kita tahu kan Hanif Al-Atas itu mengeluarkan statement dilarang menggunakan tes DNA untuk ngutak-ngatik nasab. Padahal tes DNA itu bukan buat ngutak-ngatik nasab. Tidak ada satupun tes DNA yang bisa dipakai untuk ngutak-ngatik nasab. Ya. Karena DNA itu adalah catatan Tuhan untuk nasab kalian. Bahkan pencatatannya sebelum kalian lahir. Jadi kalau misalnya ada catatan pada diri kalian, itu terbentuknya ketika terjadi pembentukan sperma pada tubuh ayah kalian. Itu kalau kalian yang dicatat. Perlu diingat pada genealogi dengan DNA ini, tidak setiap generasi itu dicatat. Memang loncat-loncat, tapi ada lajunya, ada keteraturan, ada trennya. Nah, beberapa bulan yang lalu Hanif Al-Atas itu mengharamkan tes DNA untuk utak-atik nasab. Ya biarin, memang nggak bisa buat utak-atik nasab, tapi bisa buat memvalidasi nasab. Dan kita bisa lihat ketakutannya Hanif Al-Atas. Kenapa? Karena dia sudah tahu haplogrup dia itu apa. Nggak percaya? Lihat saja layar saya ini, oke? Coba lihat, saya scroll nanti besarkan gitu ya. Kalian akan ketemu namanya Al-Atas atau Al-Atas. Kita lihat, oke? Bentar. Nah, dengan kit number IN 72600 itu ada seseorang marga Al-Atas, keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atas asal Yemen, dengan haplogrup terminal, haplogrup terakhirnya ya, itu GFT260979. Memang datanya dari family tree DNA, saya nggak masalah. Perhatikan ini, data itu bisa dari company mana saja, sepanjang kepala saintisnya namanya itu bersih, ya, namanya itu disegani di dunia sains. Family tree DNA itu chief scientistnya adalah Profesor Dr. Michael Hammer. Jangan bayangkan
namanya seperti nakib-nakib Robito Alawiyah itu. Profesor Michael Hammer itu sangat disegani di dunia saintifik. Anda nggak bisa menyuapnya untuk berbuat curang. Ini data dari family tree DNA, satu orang. Jadi dari sini ketahuan kan, GFT260979 ini adalah haplogrup cabang dari kebanyakan Habib yang di Indonesia, GY32613. Jadi saya yakin Hanif Alato sudah tahu haplogrup terminalnya apa, karena ada sepupunya yang sudah daftar. Cuma dia nggak mendaftar di Family Project Alawi, ya, nggak, tapi mendaftar di Arabia. Jadi pria-pria Arab yang haplogrupnya G. Haplogrup G di Arab itu pendatang, bukan asli. Karena kalau yang asli Arab, dilihat proporsinya aja, pasti pertama di 1, di 2, kemudian E, terakhir itu R. G itu jauh sekali jumlahnya ya. Nah sekarang kita pakai data dari Waiful. Data dari Waiful itu data rujukan ISO GG untuk lintas perusahaan dan lintas laboratorium. Jadi yang submit data ke Waiful nggak cuma perusahaan komersial, laboratorium penelitian juga ada dipakai datanya di sana. Contohnya DNA tertua di dunia yang bisa kita ekstrak, terus ISIM yang 45.000 tahun yang lalu bisa digunakan sebagai kalibrator, ya, untuk kalibrasi, telah dimutasi oleh Radim Murasin, pendiri Waiful. Sekarang kita cek di Waiful berapa orang, asumsikan ini adalah semua keturunan Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos. Lahirnya kan kira-kira berarti abad hidupnya akhir abad 16 sampai awal abad 17. Saya pindah ke Waiful. Nah, kita lihat betul kan, 550 tahun yang lalu. Berarti ini kita lihat sampelnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampelnya, walaupun nggak disebut namanya ini ke marga Alatos semua atau keturunannya. Saya nggak tahu Alatos ada cabangnya lagi atau enggak. Seperti Alatos kan cabangnya Asgaf nih. Seharusnya Alatos